Nah, yang pertama ini yaitu gerakan bergerak atau bisa disebut gravitasi. Nah, pada trimester ketiga ini biasanya ibu hamil dianjurkan untuk banyak jalan atau bergerak. Nah, dari adanya gaya gravitasi ini akan bekerja dengan baik sehingga membuat janin berada di posisi yang optimal atau turun. Yang kedua ini ada yang namanya prenatal yoga. Nah, prenatal yoga ini bisa dilakukan dimulai ketika usia kandungan 32 minggu. Nah, gerakan yoga ini bisa membantu mengoptimalkan posisi janin dan membuat tubuh menjadi seimbang, baik itu panggul maupun otot-otot ligamen, sehingga janin memiliki banyak ruang untuk bergerak agar posisinya lebih optimal. Nah, yang ketiga ini ada namanya rebellion shifting. Rebellion shifting ini gerakan yang sangat berguna untuk merelekskan otot-otot ligamen pada panggul sehingga membuat bayi di dalam rahim mudah berputar ke posisi yang optimal. Gerakan ini juga bisa digunakan untuk proses persalinan agar membantu bayi cepat turun ke jalan lahir. Ada lagi di sini yang namanya forward learning inversion. Nah, gerakan ini sangat bermanfaat untuk merilekskan ligamen-ligamen di uterus dan membuat ruangan lebih besar pada bagian rahim bawah. Nah, forward learning inversion ini bisa dilakukan pada kehamilan di atas 32 minggu. Terus juga dilakukan selama 3 kali hitungan atau siklus nafas dan bisa dilakukan 2 kali sehari. Yang kelima ini namanya seedling release. Nah, gerakan ini bertujuan juga untuk merilekskan ketegangan otot dan juga bisa membuka panggul lebih besar sehingga ruang untuk bayi berputar lebih luas. Nah, gerakan ini bisa dilakukan untuk mempercepat proses persalinan juga. Bisa dilakukan pada usia kandungan di atas 32 minggu dan kurang lebih caranya seperti ini. Menyamping, yang pertama kita tiduran seperti ini. Bisa di kasur atau di bangku ya, bebas. Yang penting tempatnya tuh tinggi, tidak di bawah dengan matras. Lalu kita harus tidurnya sebenarnya sejajar, pasak-pasaknya ini di ujungnya. Kita bisa memilih kanan atau kiri dulu. Saya akan contohkan yang ke kiri. Di sini pusing fungsinya untuk pegangan untuk ibu hamilnya. Ini tangan yang ini bisa buat di kepala kita, lalu sambil pegangan. Perutnya sejajar dengan pas pinggir dari matras tersebut. Lalu, tapi kalau misalnya ada yang menemani suaminya atau siapapun bisa di sini mendengarkan ininya dia. Lalu kakinya turunkan seperti ini, jangan sampai jatuh, tahan. Lalu sambil pegangan, ini tunggu 5-15 menit ya, seperti ini. Nanti tinggal sebaliknya, sisi berikutnya. Baiklah, yang pertama di sini ada easy pose atau sukhasana. Nah, dimulai dari gerakan duduk dengan menyilangkan kaki, lalu tegakkan badan kita. Pastikan punggung tidak membungkuk, kemudian rilekskan otot-otot bagian punggung. Lakukan latihan pernapasan seiring dengan waktu yang telah ditentukan. Manfaat dari gerakan ini yaitu melatih tulang punggung atau spine menjadi lebih kuat, kemudian membuka otot panggul, dan mengatur pernapasan lebih baik khususnya untuk mempersiapkan persalinan. Nah, gerakan yang kedua ini itu bisa disebut dengan gerakan chill pose atau balasana. Nah, cara melakukan chill pose ini yaitu dengan melipat kaki dengan posisi lutut menyentuh matras, lalu tundukkan badan ke arah depan seperti posisi sujud. Kemudian rentangkan tangan ke depan lurus searah kepala. Nah, manfaat dari gerakan ini yaitu sangat efektif dalam membuka area panggul serta paha dalam, kemudian meregangkan tulang kelangkang atau selangkangan atau bisa disebut sakrum, serta mengurangi rasa tegang khususnya pada bagian perut. Nah, seperti ini contoh dari gerakan tersebut. Nah, gerakan yang ketiga itu biasa disebut dengan Upavista Konasana. Nah, gerakannya itu dengan membuka kaki selebar mungkin sebisa ibu hamil, kemudian regangkan dan luruskan arah diagonal. Letakkan penyangga atau biasanya dengan bantal di depan perut ibu tersebut.
Kemudian manfaat dari gerakan ini yaitu meredakan nyeri pinggul dan pinggang kram seiring kehamilan yang terus membesar, kemudian membuka panggul dan tulang kelangkang sehingga proses persalinan normal bisa lebih lancar, serta juga bisa menghilangkan nyeri pada bagian dalam. Nah, yang keempat ini ada gerakan butterfly pose atau badak konasana. Nah, manfaat dari gerakan ini yaitu membuka area panggul dan paha dalam, kemudian membantu mengarahkan bayi untuk turun menuju area pelvis sehingga lebih mudah saat proses melahirkan, serta membantu proses pembukaan saat kontraksi terjadi. Gerakan ini juga bisa membantu seluruh bagian tubuh menjadi lebih rileks. Berikut gerakannya. Lipat kaki, tempelkan telapak kaki, pegang tempurung kaki agar kaki dalam pasir. Gerakan yang kelima yaitu crescent lunge. Nah, caranya tekuk salah satu kaki dengan posisi kuda-kuda, sementara satu kaki lainnya diselonjorkan ke belakang hingga badan menjadi lurus. Jika posisi peregangan kaki sudah nyaman, angkat tangan lurus ke atas untuk menjaga keseimbangan selama gerakan. Nah, manfaat dari posisi ini yaitu dapat memberikan ruang pada bayi untuk melakukan rotasi atau memutar kepala ke arah panggul, sekaligus mengarahkan bayi ke arah pelvis sehingga proses persalinan lebih mudah dan lancar. Gerakan ini juga bisa membuka panggul dan membantu mempercepat pembukaan. Lalu gerakan yang keenam ini yaitu half pigeon pose, yaitu dengan cara tekuk salah satu kaki ke arah dalam dengan paha dan betis yang menempel pada matras. Kemudian arahkan satu kaki yang lainnya ke bagian belakang tubuh hingga lurus. Lakukan kembali dengan arah kaki yang berlawanan. Nah, manfaat dari half pigeon pose ini sama seperti gerakan crescent lunge, yaitu bisa memberikan ruang pada bayi untuk melakukan rotasi, kemudian memperlancar proses persalinan dan membantu mempercepat pembukaan. Nah, gerakan yang ketujuh atau yang terakhir ini disebut squat pose. Cara melakukan squat pose ini bisa dengan ambil posisi jongkok dengan punggung yang tegak lurus. Agar posisi squat pose seimbang, kemudian tempelkan kedua telapak tangan sambil melatih nafas secara teratur. Nah, manfaat dari squat pose ini yaitu membuka panggul, kemudian membantu mempermudah proses kelahiran bayi, menghilangkan ketegangan pada tulang punggung, bahu serta leher, serta mengurangi rasa sakit pada pinggang.